Annyeonghaseyo. Annyeonghaseyo. Annyeonghaseyo, Sam. Malam. Hai, Halo, apa kabar semuanya? pusing, Sam. Kenapa pusing, Kak? Baik, Sam. Jangan, jangan. Aduh, nggak sempat belajar nih, Sam. Oh, nggak apa-apa kok, Kak. Oh iya, Hmm. ini kayaknya kita hari ini memang berempat aja, karena Kak Lita masih kurang enak badan, jadi izin nggak ikut. Terus kalau Kak Dava juga kayaknya karena ada kuliah ya, masih ada ujian dan keperluan lain. Nah, karena kita cuma bertiga, aku rencananya sih kayaknya reschedule kuisnya. Oh, Mungkin oke. kuisnya hari Selasa depan jadinya, tapi jadi nambah satu bab sama bab 5 ini ya, yang kita pelajarin hari ini gitu. Baiklah, baiklah. Jadi selama weekend coba belajar, karena lumayan gitu ya kuis, biar nanti nyicil untuk kita final test juga. Oh iya, ngomong-ngomong soal si final test, jadi kayaknya untuk si Korean class atau Hangugin class ini, dia tuh jadwalnya pas hari, kalau nggak salah tanggal 31 ya, kalau nggak berubah tanggal 31, jadi hari Selasa 2 minggu lagi. Nah, itu tuh sebenarnya bertepatan dengan kita pertemuan ke-8. Pertemuan ke-8 kan kita harusnya final test. Nah, jadi kan harusnya kita nih hanya 7 pertemuan plus satu Korean class atau Hangugin class. Nah, akhirnya keputusannya kalau yang tanggal 31 itu adalah pertemuan ke-8 atau final test. Jadi final testnya nanti kita adakannya di luar pertemuan dan itu hanya aku kirim by WhatsApp gitu. Jadi aku kirim soal PDF-nya by WhatsApp. Terus nanti aku kasih waktu sekitar 45 sampai 60 menit. Kakak-kakak harus kirim balik jawabannya ke aku gitu. Mungkin sih karena kan kakak-kakak ngerjainnya di rumah masing-masing, di tempat masing-masing gitu ya. Dan aku nggak bisa ngeliatin juga. Jadi mungkin aku akan kasih waktunya 45 menit untuk kakak kirim balik ke aku. Terus kalau untuk Malhagi Shihom atau speaking testnya, itu kita em, bikin video. Jadi kemarin Kareno juga udah mengalami ya, karena kan Kareno ujian susulan tuh, jadi bikin video ngomong sendiri gitu, terus nanti dikirim ke aku. Gitu, jadinya kemungkinan Korean kelasnya tanggal 31. Dan kita Saya jadi, mau tanya. boleh Kak. Jadi kalau final test berarti dari bab 1 sampai bab 5 ya? Kalau final test itu seperti biasa Kak, jadi 7 bab ya. Bab 1 sampai bab 7. Aku Sorry. lupa. Oh, sesi 5 doang jadinya. Betul, seperti Oh, biasa Kak. oke, oke. Jadi Jadi nggak kita sesi biasa. 1 sampai 5, tapi cuma sesi 5 Enggak. aja. Oke, Jadi oke. seluruh sesi 5. Oh, kebetulan di sesi 5 ini kita 6 bab ya. Kita Ya. belajarnya akan 6 bab. Hmm. Jadi kebetulan Selasa depan ini bab terakhir, bab 6 gitu. Dan di pertemuan ke-7 paling kita bahas-bahas dari pertemuan 1 sampai 6 gitu. Nge-review lagi untuk mempersiapkan kakak-kakak final test. Seperti biasa ya, final test yang biasanya kita adakan gitu. Nah, cuman biasanya kan kalau final test kita kayak gini ya, kayak pertemuan biasa, terus em, aku kasih soalnya di layar, terus kakak ngerjain gitu kan dalam waktu yang ini. Nah, cuman gara-gara ada bentrok sama Hangugin class atau Korean class, jadinya final testnya kakak-kakak lakuin sendiri. Nanti aku kirim soal PDF gitu di grup. Terus harus dikirim balik ke aku dalam waktu 45 menit. Itu. Oke. Sam, aku izin keluar ya, nanti masuk lagi. Ini mau udah ganti modem soalnya. Oh iya, boleh Biar silakan nggak Kak. nggak teter dari HP. Sebentar ya. Oke, oke ya nggak apa-apa Kak. Sip. Nah, kita coba review bab sebelumnya. Boleh yang bisa on cam, boleh silakan on cam. Nah, kita review dulu bab 5 ya. Bab 5. Bab 5 mah sekarang. Bab 4 sorry. Kita review bab 4 dulu yang kemarin kita pelajari. Hmm, bab 4. Nah, oke. Di bab 4 ini kemarin kita belajar ini ya, ada drama Six Flying Dragons. Ini juga lumayan seru, boleh kalau mau ditonton. Nah, terus kita belajar beberapa kosakata.
kosakatanya terkait hobi. Hobi itu bahasa Koreanya 취미. Nah, 취미 ini kita ada cek ilgi. Cek ilgi yang artinya membaca atau dokso. Membaca buku, jadi hobinya membaca. Terus, wih, Kak Astri di kafe keren-keren. Terus selanjutnya ada sajin jiki. Sajin jiki ini fotografi. Memfoto gitu hobinya. Terus ada gerim gerigi. Gerim itu sendiri adalah gambar atau lukisan, gerigi menggambar gitu. Jadi kayak menggambar-gambar, menggambar lukisan, ya gitu. Menggambar. Nah, terus ada emak gamsang atau emak detgi, mendengarkan musik. Terus ada yoheng, boleh yoheng aja karena yoheng itu udah kata benda. Atau kalau mau pakai hadanya diubah jadi hagi, yoheng hagi. Terus undong juga sama, boleh undong hagi, berolahraga. Terus Yonghwa Bogi itu menonton film. Terus ada Upyo Sujip atau Upyo Molgi. Upyo Molgi itu sama Upyo Sujip tuh kayak mengumpulkan perangko ya, jadi filateli bahasa lainnya. Filateli atau mengumpulkan perangko. Terus ada computer game atau computer game hagi, bermain game komputer. Terus kita juga belajar beberapa kosakata terkait frekuensi. Frekuensi itu bindo bahasa Koreanya. Yang pertama ada hangsang sama onjena. Ini sama, mau hangsang atau onjena, dua-duanya bisa dipakai dan dua-duanya artinya selalu. Terus turun lagi frekuensinya menjadi sering. Sering itu jaju. Jaju. Lalu habis itu turun lagi jadi kakem. Kakem itu kadang. Lalu turun lagi jonyo. Jonyo ini sama sekali tidak pernah. Jadi dari hangsang onjena selalu, terus ke sering, jaju, terus ke kadang, kakem, terus ke sama sekali tidak pernah, jonyo. Lalu habis itu kita belajar beberapa ungkapan yang berkaitan dengan kemampuan. Nengryok, gwalion, pyohyon. Nengryok itu kemampuan, gwalion itu berkaitan, pyohyon ungkapan. Jadi nengryok, gwalion, pyohyon itu ungkapan yang berkaitan dengan kemampuan. Yang pertama ada carata yang artinya pandai. Nah, ini lawan katanya motata, tidak bisa. Jadi tidak pandai gitu ya, motata. Kayak kemarin ada contoh soal dia bilang dia bisa bahasa Jepang, ilbono, dia bisa bahasa Jepang, tapi walaupun bisa dia nggak pandai, jadinya motata. Terus habis itu ada yang kemampuannya biasa-biasa aja, botongita. Botong itu biasa standar. Jadi botong ita biasa-biasa aja kemampuannya. Terus ada cokem hata. Cokem hata itu agak bisa, sedikit bisa. Gitu. Terus kemarin kita belajar terkait tata bahasa atau munpop, grammar. Tata bahasanya ini gi sama nengot. Ini sama aja ya, dua-duanya boleh dipakai bergantian, boleh berubah-ubah gitu, boleh pakai gi, boleh pakai nengot. Dua-duanya ini tata bahasa untuk mengubah kata dalam bentuk kata kerja yang tadinya kata kerja diubah ke dalam bentuk kata benda. Makanya kalau ngomongin hobi, hobi saya ini, itu diubah dulu ke kata benda. Makanya tadi di atas ditambahin semuanya ki, terus kayak emak kamsang atau emak ki jadinya. Cek ilki, gerim gerigi gitu. Jadi itu mengubah kata kerja menjadi kata benda. Nah, dapat ditempelkan juga dengan partikel i atau ga maupun rel. Jadi tergantung fungsi kakaknya mau bilangnya apa. Apakah kata kerja atau kata sifat gitu. Nah, contohnya di sini ada 저는 영화 보기를 좋아해요. Saya suka menonton film. 언니의 취미는 음악 듣기예요. Hobinya kakak perempuan saya adalah mendengarkan musik, emak 듣기. Sama kayak emak 감상, ya sama aja. Terus 술을 많이 마시는 것은 건강에 좋지 않아요. Jadi kita kalau banyak minum alkohol itu tidak baik bagi kesehatan. 술을 많이 마시는 것은 건강에 좋지 않아요. Nah, terus kemarin kita juga udah latihan, semuanya udah dikerjakan ya. Sama 그림 그리기, 그림을 그려요.
Ini juga udah bagus, semuanya udah bisa. Nah, terus ada tambahan satu lagi di sini untuk frekuensi. Jadi kalau kita mau bilang, kamu seberapa sering sih melakukan hal ini gitu. Kayak contohnya di sini, seberapa sering kamu berolahraga. 얼마나 자주 운동해요? Nah, jadi nanti kalau misalkan ada pertanyaan seperti ini, berarti nanya frekuensi gitu ya. 얼마나, seberapa 자주, sering, 운동해요, olahraga. Terus jawabnya pakai Jadi tergantung frekuensinya apa. Sehari sekali kah? Sehari atau seminggu berapa kali? Atau sebulan berapa kali? Nah, jadi frekuensi si minggunya atau bulannya atau harinya itu di depan. Kalau harian, sehari, berarti haru. Terus ditambahkan dengan E. Nah, partikel E ini disambungkan dengan ini ya, iljuil atau si satuan frekuensinya itu untuk mengungkapkan satuan, menghitung gitu. Jadi kalau sehari 2 kali, harue dubon. Nah, terus pakainya yang sebelum bon itu angka asli Korea ya, yang hana, dul, set, net, dan sekian. Gitu. Ini Iljuil, bon. kemarin ingat waktu Hangugin kemarin, Sam. Oh iya, ada soal kayak gini. Ada. Oh, mana iya kan Berapa sering kayaknya tuh gitu. baru belajar tuh mana tuh terkait sama itu ya harga Harga ya. ya. Uh, Bener. bingung Bener-bener. kemarin pusing. Loh, kok ada Oh, harga? iya benar-benar. Kemarin kita belajar Olma. Kalau Olma Iya. itu sendiri untuk nanya harga biasanya. Mm-mm. Olmaeo. Oh my, oh Oh, iya. Nah, kalau Olmana ini biasanya ditaruhnya di bagian depan seperti ini. Dan Hmm. itu nanya seberapa gitu. Jadi bukan untuk harga, tapi seberapa. Bukan berapa doang gitu. Oke, nggak apa-apa namanya juga baru belajar. Pasti Samnya juga ngerti kan. Dan lama-lama juga pasti terbiasa gitu. SM-nya waktu itu udah nyerah gitu. Eh, Kitanya nggak, kita maaf cuma belum iya, bisa merangkai kata. Nggak apa-apa. Iya, kalau ini bilang aja nggak masalah. Kan juga iya Kak. pasti diajarin. Ya karena yang kita cuma Olmana kan jadi ingatnya Olmanya gitu. Lo kok jadi nanya Hmm, harga gitu kan harga, ini. iya, 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 betul. Iya. Kalau Olmanya sendiri emang hanya untuk harga kan ya. Mm-mm. Mm-mm. Tuh. Nah, berarti sekarang kan jadi lumayan ya. Jadi ingat, kalau Mm-mm. Olma itu harga aja, tapi kalau Olmana berarti seberapa Seberapa? sering gitu. Jadi tergantung kalimat belakangnya. Gitu. Terus habis itu tadi ya kalau sehari berarti harue. Seminggu berapa kali iljuire. Sebulan handare. Terus setahun ilnyone. Gitu. Jadi setahun bukan hanyon ya, jangan salah tapi ilnyon. Pakai il gitu. Terus ini juga udah. Kemarin kita juga udah lihat gin. Nah, sekarang kita coba masuk ke bab 5. Nah, seperti biasa kita mulai dengan presentasinya dulu. Nah, kali ini kita belajar terkait drama Sagek lagi sama, tapi judulnya Dong-i. Dong-i, mungkin ada yang udah pernah nonton Dong-i. Nah, Dong-i jujur aku sendiri belum pernah nonton, tapi katanya bagus sih ya. Bagus Ah, kan? oh iya, Mm-mm. seru sih katanya ya. Seru Terus aku kok. juga begitu baca ini juga, menarik plotnya gitu ya ceritanya. Jadi si Dong-i ini menceritakan tentang ini ya kisah yang namanya Choi Dong-i. Choi Dong-i ini dia awalnya tuh pelayan. Jadi dia di kerajaan itu masih bagian bawah-bawah gitu melayani Ratu In-hyun yang saat itu menjadi istrinya raja yang berkuasa saat itu gitu. Jadi si Dong-i ini bermula dari pelayan, terus tiba-tiba dia diangkat sebagai selir. Nah, kenapa sih kok bisa si Dong-i itu jadinya bisa diangkat dari jadi selir gitu ya? Jadi ternyata waktu itu si Dong-i ini kedengeran lagi berdoa untuk biar karena dia pelayannya Ratu In-hyun, jadi emang zaman dulu kan
orang Korea ini sangat loyal gitu ya sama atasannya, sama si ratunya gitu. Jadi waktu itu tuh kalau nggak salah ratunya lagi ada konflik bersama dengan selir yang lain. Nah terus habis itu si Dong ini akhirnya berdoa gitu ke Tuhan kalau semoga konfliknya kelar, semoga Ratu Inhyun yang menang pokoknya gitu. Nah pada saat si Dong ini berdoa, kedengeran sama si rajanya. Rajanya nguping, oh terus habis itu dia hatinya jadi luluh, wah si Dongi ini orangnya baik banget gitu ngedoain Ratu Inhyun. Nah, terus habis itu rajanya jadi bergetar hatinya, terus dia ngangkat si Dongi ini jadi selir deh. Nah, diangkat jadi selir, habis itu kalau nggak salah si namanya juga berganti gitu. Jadi yang awalnya Dongi begitu dia jadi selir itu jadi naik beda namanya. Habis itu dia juga diangkat jadi ratu ya kalau nggak salah saat itu gitu. Jadi dia bermula dari pelayan doang, naik jadi selir, naik jadi ratu, yang akhirnya nanti anaknya dia melahirkan anak yang namanya Yongjo dan dia itu menjadi raja juga gitu, diangkat menjadi raja. Tadinya tuh justru si Dong ini pas dia jadi selir, dia lumayan banyak ini ya tantangan karena dia bukan berasal dari keluarga bangsawan, terus dia tadinya pelayan gitu, jadi banyak yang nggak suka, akhirnya sampai diusir, tapi si rajanya ini justru malah tetap seneng sama si anaknya si Dong ini yang namanya Yongjo. Gitu, akhirnya si Yongjo lah yang diangkat menjadi raja. Nah, habis itu di sini kita belajar beberapa kosakata lagi. Di pertemuan kelima atau di bab kelima ini kita belajar kosakata terkait gyotong. Gyotong Sudan. Gyotong Sudan itu artinya kendaraan gitu. Mungkin beberapa juga kakak udah belajar ini ya, vocab vocabnya di sebelum-sebelumnya. Nah, yang pertama itu ada pose. Pose itu bus, bis. Jadi diambil dari serapan bahasa Inggris, bus. Jadinya pose, bus. Terus habis itu yang kedua taxi. Taxi juga sama dari bahasa Inggris, taksi, taxi. Nah, otobai. Kemarin kayaknya muncul di bab sebelumnya ya. Di percakapan ada otobai. Nah, otobai ini motor. Habis itu ada gica. Gica itu kereta biasa ya, kayak KRL gitu, gica. Terus sebelahnya ada jihachol. Jihachol ini kereta bawah tanah. Atau kalau di Jakarta MRT ya, kereta bawah tanah. Di Jakarta MRT atau kadang di negara lain disebutnya subway. Jadi jihachol itu kereta bawah tanah atau subway atau MRT gitu. Terus habis itu selanjutnya jatongcha. Jatongcha ini mobil. Mobil. Jatongcha. Sam, Ya, kalau aku pernah baca ada juga yang nyebutnya cal, bukan? Chao. Iya, Ca, apa? ca aja, ca Kayaknya Cha aja. aja sih. Ca, oh ca aja itu berarti Tuh, jadongca sama ca itu sama. sama, betul. Jadi Cha itu juga Cha doang, itu mobil. Jadi Mm-mm. boleh kita nyebutnya Cha. Care tata. Naik mobil gitu boleh. Tapi kalau Oh, mau lengkap, Cha Tongcha juga boleh. Soalnya memang Oh, Cha ini kan lumayan banyak artinya ya. Teh juga Cha. Gitu. Jadi kalau yang mau oh, lengkap, Cha Dongcha. Tapi kalau mau nyebut Cha aja juga nggak masalah. Gitu. oke, thank you. Iya, jadi Jadongcha atau Cha. Tuh, sama-sama mobil. Nah, selanjutnya masih sama ya kendaraan, ada B. B ini kapal. Nah, sebenarnya B ini dengan penulisan seperti ini yang sama persis, ada banyak artinya ya. Sebenarnya ada 3 sama persis. Jadi B kapal, B buah per, sama B perut. Itu sama-sama persis penulisannya B kayak gini. B biep, terus AE. B. Sama-sama. Jadi memang agak sulit, cuman kita harus mendengarkan konteksnya. Jadinya apakah itu B-nya kapal, B-nya per, atau B-nya perut. Cuman kan memang pasti belakang dengan kata belakangnya atau kalimat belakangnya ketahuan ya maksudnya B yang mana. Kalau lagi ngomongin naik apa, masa naik per gitu nggak mungkin kan. Jadi kita memang harus coba fokus mendengar kata-kata di belakangnya gitu. B, kapal. Terus selanjutnya ada bihengki. Bihengki ini pesawat. Bihengki, pesawat. Terus selanjutnya jajongo. Jajongo ini sepeda. Jajongo, sepeda.
Terus habis itu ada dokar juga nih. Dokar, maca ya, maca. Walaupun di Korea ya zaman dulu ya kayaknya. Dokar, maca. Terus bajai. Bajai, karena di Korea yang ada bajai, jadi ya ini ngambil dari bahasa Indonesia aja. Bajai dan juga becak. Becak ini juga sama ya, ngambil dari bahasa Indonesia aja. Nah, di Korea nggak ada becak. Gitu. Nah, selanjutnya masih di kosakata juga. Kosakata yang pertama itu ada gichayok. Yok itu stasiun. Jadi gicha itu kereta, tadi gichayok itu stasiun kereta. Sama kayak jihachol, juga sama sebutan stasiun kereta bawah tanah itu jihacholyok gitu. Jadi tinggal ditambahin yok aja. Yok artinya stasiun. Nah, terus kalau untuk pesawat, tadi bihengki pesawatnya. Nah, untuk bandar udara, bandara atau airport itu gonghang. Gonghang. Terus kalau untuk mobil, tempat parkir, 주차장. 주차장. 주차장 itu tempat parkir. Jucha sendiri, jucha artinya parkir, jang itu tempat. Jadi juchajang, tempat parkir. Terus selanjutnya ada shinhodeng. 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 Nah, lampu lalu lintas. Terus 횡단보도. 횡단보도 ini zebra cross, penyeberangan. Terus lalu ada yukyo. Yukyo ini jembatan penyeberangan. Terus ada jihato. Jihato. Jiha tadi jihachol itu kan kereta bawah tanah. Kalau jihanya itu sendiri adalah bawah tanah. Jadi jiha itu artinya basement. Jadi bisa bilang juga, kita mau bilang basement 1 gitu. Karena di mall-mall kan banyak tuh basement 1, basement 2, basement 3. Nah, kita mau bilang basement 1, bisa bilang jiha ilceng. Lantai B1 gitu, basement 1. Lantai B2, jiha iceng gitu. Jadi jiha itu artinya bawah tanah atau basement. Do itu jalan. Jadi jiha tuh jalan bawah tanah. Terus selanjutnya ada gosok toro. Gosok toro ini jalan tol. Sebenarnya sih literal meaningnya gosok itu artinya cepat gitu ya. Express. Doro itu jalan, jadi jalan ekspres gitu. Ya diartikan sebagai jalan tol. Gosok toro, jalan tol. Terus kalau doro itu sendiri tadi jalan ya. Doro jalan. Terus tada, tada ini naik, tapi naik sesuatu ya. Kalau di sini dalam konteks naik kendaraan berarti, bukan naik yang naik tangga, bukan gitu. Ini naik kendaraan, terus ya bisa kendaraan tada, tada naik. Nah, jadi di Korea sendiri itu ada Grab atau Uber-nya Korea itu namanya tada. Sama dia kayak Uber, kayak Grab Car, Gokar, tada karena tada itu naik gitu. Terus nerita, turun dari kendaraan. Ini nerita, sama turun ini mau turun dari kendaraan atau turun jalan juga nerita, neryoyo, neryoyo. Kayak kemarin turun hujan, pika neryoyo, pika nerita. Gitu. Tapi kalau yang naik tada ini hanya untuk naik kendaraan ya, bukan naik jalan, naik tangga gitu, beda lagi. Terus selanjutnya ada shigani kolita, memakan waktu, artinya shigani kolita. Nah, dalam bentuk aoyo-nya berarti shigani kolyoyo. Kadang ada orang suka nanya kan, oh kamu dari sekolah atau dari rumah ke kantor berapa lama? Nah, itu bisa pakai shigani olmana kolyoyo gitu. Jadi seberapa banyak makan waktu gitu. Shigani olmana kolyoyo. Nah, ini nanti juga gabung sama grammar yang akan kita pelajarin hari ini. Nah, terus selanjutnya karatata. Karatata. Nah, ini cara bacanya bukan kalatada. Sama ya, seperti konsep baca Hangul. Kalau misalkan ada konsonan di bawah, selanjutnya ketemu vokal, itu dia digabungin. Jadi naik serialnya dibaca R lagi. Digabung jadi karatata. Yang artinya transfer. Ini bukan transfer duit ya. Transfer waktu kita jalan menggunakan transportasi umum. Jadi misalkan kakak naik MRT, habis itu turun misalkan di Dukuh Atas, terus naik LRT, transfer gitu kan. Atau naik busway, jadi pindah
transfer pindah haluan menggunakan beberapa media transportasi. Nah, transfernya ini dinamakan dengan karatada. Karatada. Jadi transfer tapi bukan transfer duit ya. Transfer jalanan, transfer transportasi. Terus habis itu kalau macet, kiri makita. Kiri makita. Nah, gil itu sendiri sama sebenarnya jalan, sama kayak doro. Gil atau doro itu sama-sama jalan. Jadi kiri makita, jalannya macet. Kiri makyoyo, jalanannya macet. Nah, terus selanjutnya, nah ini dia. Kita belajar tata bahasa atau munpop. Jadi tata bahasa yang kita pelajarin hari ini ada eso, kaji. Kemarin kita udah belajar buto, kaji. Kalau buto, kaji itu dari sini sampai sini gitu ya. Kalau eso, kaji, darinya itu untuk tempat. Karena seperti yang kita udah pelajarin, sama eso itu kan untuk nama tempat ya, untuk tempat lokasi. Jadi ini darinya dari tempat ya, makanya pakai eso. Jadi kayak tadi mau nanya dari rumah ke sekolah itu pakai apa? Jadi 집에서 학교까지 어떻게 가요? Kamu dari rumah ke sekolah gimana perginya gitu. Otoke, bagaimana perginya? Otoke kayo. Nah, ini bisa dijawab dengan media transportasi yang kakak gunakan gitu. Misalkan naik bus, ya naik bus gitu. Jadi bosero tayo. Nanti nyambung sama tata bahasa yang kita pelajarin selanjutnya ya. Terus habis itu contoh kedua ada 한국에서 인도네시아까지 시간이 얼마나 걸려요? Nah, tadi kepake ya, 시간이 걸리다. Jadi dari Korea ke Indonesia butuh memakan waktu berapa lama? Nah, gitu. Jadi gini, 한국에서 인도네시아까지 시간이 얼마나 걸려요? Dari Korea sampai Indonesia memakan waktu berapa lama? Gitu. Jadi itu untuk ESO dan kaji. Terus selanjutnya kita belajar euro. Nah, sebenarnya kemarin-kemarin kita udah belajar euro juga kan ya. Tapi ini ro-nya penggunaannya beda. Kalau ro yang ini sama penulisannya sama persis memang. Dia itu untuk menyatakan dengan atau alat, menyatakan alat gitu ya, dengan. Jadi kayak tadi ditanya, 집에서 학교까지 어떻게 가요? Dari rumah ke sekolah, bagaimana perginya? Kamu bagaimana perginya? Nah, di sini bisa dijawab pakai ro dengan mode transportasinya itu ya. 학교까지 기차로 타요. 기차 itu kereta. Jadi dia bilang sampai sekolah naik dengan kereta gitu. 기차로 타요. Nah, terus kalau naik sepeda 자전거로 타요. 비행기로 타요. Naik pesawat. Nah, terus habis itu yang kedua Indonesia에서 한국까지 비행기로 얼마나 걸려요? Nah, jadi bisa digabungkan dengan pertanyaan yang tadi ya. Dengan grammar esokaji plus shigani kolita. Jadi dia bilang dari Indonesia ke Korea kalau dengan pesawat memakan waktu berapa lama gitu. 인도네시아에서 한국까지 비행기로 얼마나 걸려요? Atau boleh ditambahkan 시간이 얼마나 걸려요? Itu juga boleh sama. Tidak masalah. Ya? Sam, kalau misalnya ini kan ada alat ya, ro ini kan untuk alat. Kalau kita jalan kaki gimana, Sam? Nah, bagus sekali. Nah, jadi kalau jalan kaki, biasanya dia emang nggak pakai ro, tapi dia langsung kemarin kan. Nah, jadi kalau jalan kaki kita bisa bilangnya koroso kayo. Sebentar ya. Aku tulis. Sebentar. Aku cari ininya dulu.
Jadi kalau kita mau bilang dengan jalan kaki, penulisannya seperti ini. Koroso kayo. Pergi dengan jalan kaki gitu. Jadi nggak pakai ro yang ro ini ya, karena kita dengan kaki, pergi dengan kaki. Nah, sebentar, coba aku pastiin untuk si kata dasarnya. Kota ini ya, kemarin ada. Iya, tiba-tiba aku lupa, maaf. Jadi dari kata dasar, betul sekali, kota. Kota ini yang artinya jalan kaki. Nah, karena kemarin kita udah belajar, untuk kota yang digetnya kota jalan kaki itu dia irregular atau tidak sesuai dengan peraturan. Jadinya begitu dijadikan aoyo, dia itu jadi bentuknya gini. Digetnya berubah jadi real. Koroyo. Jalan kaki. Koroyo. Jadi kalau mau bilang dengan jalan kaki, koroso kayo. Koroso kayo. Dengan jalan kaki. Dia Oso ini saya lupa deh, Sam. Untuk apa ya? so ini untuk karena. Oh, karena. Betul. Tapi mungkin nanti kita juga akan belajar yang lebih detailnya ya. Kalau yang kemarin kita baru belajar aoso itu untuk alasan. Di belakangnya juga bisa dia kalau untuk kayak gini jalan kaki bisa juga dengan jadi khusus untuk si jalan kaki ini kayak begini grammarnya, nggak pakai dengan ro yang di bawah, tapi pakai aoso. Koroso kayo. Pergi dengan jalan kaki. Gitu. Terima kasih, Sam. Iya, sama-sama Kak. Boleh yang mau dicatat dulu? Silakan. Kalau mau dicatat, baru nanti habis ini kita coba latihan di modul buku PDF-nya. Koroso kayo. Kayaknya nanti muncul juga deh di latihan buku ya. Ada dengan jalan kaki, jadi bisa dijawabnya kayak gini. Koroso kayo. Pergi dengan jalan kaki. Dari kata dasarnya kota, yang artinya jalan kaki, jalan. Jadi koroyo. Gitu. Oke, kita coba ini ya. Latihan, kita lihat ke buku PDF-nya. Oke. Nah, di sini tadi kita udah bahas si drama Dongi ini. Kayaknya aku mau nonton deh. Kayak menarik gitu premisnya, jalan ceritanya. Cuma Karena awal-awal nonton di mana? agak bosenin aja. Oh, oke. Soalnya dia Apa, katanya Kasri? episodenya banyak ya. Iya, Episodenya Karena 56. 66. Wow, Hah? ternyata Ya, panjang ya. banyak. Banyak. Oh, Seriusan? makanya kata Kareno mungkin awal-awalnya agak apa namanya bosenin karena mungkin agak lambat ya alur ceritanya ya. Ya, biasalah perkenalan Betul, karakter, betul. apa, mulai di jalan-jalan ceritanya gitulah biasa. Oh, oke. Satu episode berapa lama? Sejam. Wah, Wow, Kurlep, kurlep kurlep 1 jam ya. sejam. Biasanya kan soalnya drakor tuh cuma 16 episode gitu ya, atau paling banter 20 kalau sekarang kan. Biasanya sih 16, ini 66. Oh my God. sekarang malah Iya. banyak kan cuma 8, Iya, 10. kalau yang di Netflix ya 12. Oh, oh. Yang si A Time Called You 12 doang. Ya, ini soalnya sampai apa sih, sampai anaknya lahir, Oh iya, si sampai Yonggi ini. sampai siapa Berasa nonton Ocean ini. Jang sampai Jang Ok-jungnya keluar istana gitu kan ya, konflik ya sama Jang Ok-jung kan. Oke. Iya. Wow, wow, wow. Oke. Tapi seru sih, overall seru. Lumayan, boleh juga. Soalnya kayak, wow, dia dari rakyat biasa terus dia jadi bisa jadi ratu gitu. Terus anaknya jadi raja lagi. Ya, Keren. pokoknya sampai kalau buat saya ya, sampai dia tuh jadi masuk ke, kan awalnya pelayan ya, memang masuk istananya pelayan.
setelah itu dia kan pokoknya jadi penyelidik lah di situ nih, kayaknya tambahan cerita deh ya. Pokoknya jadi penyelidik sampai dia masuk istana jadi penyelidik tuh, setelah itu jalan ceritanya asik gitu, cepet. Oh, oke. Jadi Hmm. emang awalnya aja yang agak bosenin ya, karena masih perkenalan karakter. Kak Boleh. Reno nontonnya di mana sih? Aku dulu tuh kan zamannya DVD. Oh, itu Iya, udah soalnya lama banget. drama agak lama ya. Telegram Eh, ada itu. apa? Kares? Di Telegram. Oh, di Telegram Kalau nggak ya? salah, bener-bener. Telegram banyak tuh, Kak. Hidup pembajakan. Ada sih, ada apa sih? Kalau dari HP sih ada tuh yang model kuota doang. Iya, Nggak- iya, iya, ada app yang itu ya. Ya, yang aplikasi-aplikasi itu nonton di situ aja ada kok. Ntar Oh, atau mungkin di aku View bisikin ada nanti kali ya, View. di Nggak ada, View. Sam. Oh, View nggak ada. Kayaknya nggak ada, nggak tahu ya, karena mungkin ini lama ya. Aku Ini nggak drama pernah 2010. pernah Jadi udah muncul lumayan di lama. apa feed gitu loh, nggak pernah muncul di home. Ya, Tapi aku tahu tuh di Drakor ID, aplikasi Drakor .id tuh ada dongi. Oh, oke. Oke, boleh. Nanti boleh lah dicari-cari. Dia Dicari emang aja. ternyata agak lama ya, drama tahun 2010. Terus episodenya 66 ya tadi, 60 episode. Iya. Kak Atau Rais. kalau yang pakai Telegram kayak Kak Rais bisa kan? Iya. Lengkap juga ya kalau nggak salah ya Telegram ya. Itunya Drakor. kayaknya ada yang hilang beberapa episode gitu. Kalau nggak 3, 2 kalau nggak salah. Atau ya, Oh, Udah lama juga. ya di Rais nonton sampai habis nggak? Iya, dulu tapi udah lama. bisa jago bahasa Koreanya kayaknya karena Soalnya nonton sebelumnya. dongi nih jangan-jangan Kak. saya udah nonton banyak banget ya jago-jago. Bisa aja. Kak Reno jangan gitu dong. Bisa. Nanti kita jadi bisa bahasa zaman dulu, jadi kerajaannya Chona gitu. Iya, Chona. Jadi soalnya agak beda kan, bahas Iya. aku kalau Agak nonton beda. drama-drama sagek, drama yang kerajaan ini, aku masih harus pakai subtitle karena kebanyakan ada banyak bahasa yang beda dan masih bahasa zaman dulu banget kan. Grammarnya Grammarnya kayaknya akhirannya beda ya. akhirannya beda. Makanya, Jadi aku kalau sagek itu kadang masih harus pakai subtitle gitu. Kadang soalnya jadinya ada yang kelewat, apa nggak ngerti gitu. Terus kayak politik banget gitu kan ya kalau kerajaan biasanya. Iya. Jadi Cuma masih nggak subtitle. yang terlalu berat-berat banget sih ini apa dongi ininya Oh gitu ya. politik-politikannya pokoknya asik lah. Oke, boleh. Soalnya dia emang berdasarkan cerita aslinya juga kan. Jadi aku tertarik itu sih belajar kayak wow. Terus membayangkan kalau dulu aku hidup di zaman itu, kayaknya aku tidak akan bertahan hidup deh. Soalnya banyak kayak bunuh-bunuhan gitu kan. Dia tuh langsung yang bunuh gitu, langsung diracun lah, apalah dibantai. Tapi asik-asik konflik dia sama Jang Ok Jung tuh asik. Jang Ok Jung itu ratu satunya ya, ratu selir. Selir yang satu yang Oh, oke. Antagonisnya ya, Jang Ok Jung. Sama kayak kemarin ada pembahasan yang kayak film-film zombie itu loh yang bertahan hidup dari zombie. Iya. Kalau gua itu mah dikejar zombie udah mendingan mati aja lah Iya, aku daripada juga pasrah bertahan aja hidup, deh. Capek lari. pasti Iya, ingatnya makanya capek banget kalau aku udah bunuh diri atau Aku gimana lah kayak, pasrah. udah lah gigit aja gigit. Iya, makanya. Males Daripada lari. lama gitu kan. pasti langsung nyeterin tebusan ya. Iya, ya ampun Gong Yu. Aduh, sumpah tapi itu sedih sih. Aku nangis. Sedih yang terakhir sedih. Iya. Terakhir sedih banget. Nah, kita jadi bahas opa nih ya. Sedikit nggak apa intermezzo. Oke. Kak Rais bengong aja. Apa ini? Oh, seru-seru. Oke, kita coba lanjut ya. Tadi, biar ingat lagi kita review lagi, ada Gyotong Sudan. Gyotong ini kendaraan. Yang pertama ada Bose. Bose ini bus. Nah, seperti yang lihat, busnya Korea kayak gini. Ini di Seoul sih yang biru kayak gini. Kalau di Busan jujur beda. Nah, makanya awal dari Tayo ini emang karena dari busnya Seoul ya. Si Tayo ini busnya kayak busnya Seoul biru kayak gini. Terus habis itu ada Gicha. Gicha ini kereta. Nah, di sini kayak KRL nih persis. Gicha kereta. Terus ada taxi. Taxi, taksi. Terus
jangan kaget kalau misalkan taksi-taksi di Korea ini agak lumayan ngebut gitu ya. Jadi apa ya, jujur aku tuh apalagi di Busan, mungkin di Seoul tuh lebih orangnya lebih ramah, lebih apa ya, lebih santai gitu. Tapi kalau di Busan tuh lebih ngegas, terus ngomongnya juga ya gitulah, mungkin karena orang pantai ya, deket di pantai ngomongnya harus keras gitu. Jadi aku tuh lumayan waktu itu awal-awal lumayan culture shock karena emang si supir taksinya ini bahkan bawa taksinya dan hampir semuanya, bukan hanya satu atau dua, hampir semuanya tuh kayak bawa Metro Mini gitu zaman dulu, bus di Jakarta Metro Mini. Jadi bener ngeremnya tuh yang kadang suka endet 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 gitu, terus bener-bener mepet banget sama mobil. Jadi kadang aku tuh jantungan gitu sama si Ajushi ini. Terus Saya lagi mikir apa bisa hidup di Korea ya. Sementara kan saya bisa. orangnya slow motion. Iya sih benar, Tuh jujur Kak kalau di Rais, Korea itu gimana Kak sangat Rais yang mau pali-pali. berangkat? Iya, Enggak, Kak itu Rais, di Busan dialeknya berarti kayak Medan gitu, Sam ya? betul, dia ada Saturi. Saturi itu dialek dan dia itu lumayan keras ngomongnya. Jadi banyak biasanya kalau cewek-cewek di Seoul itu sukanya opa-opa Busan karena katanya kayak lelaki gitu. Saja, Waduh, Tapi lelaki emang gitu iya sih betul. kayaknya emang iya. Karena ngomongnya tuh kayak gitu. Ada Jadi kayak keras, terus kayak tipenya tuh marah-marah gitu. bukan marah-marah sih, cuman Kayak cuman kayak ya agak kenceng, keras, kenceng. kenceng Kayak aja. orang kayak Heeh. orang Surabaya. Iya, jadi bukan Ya, aku marah. sebagai orang Surabaya paham lah ya. Betul-betul. Papaku kan juga orang Surabaya kan. Sedangkan mamaku tuh orang Solo. Jadi dulu mamaku tuh katanya lumayan culture shock. Solo kan kayak Ya, ini ya, banget ya, gitu ya. ya, Iya, iya putih benar. Solo Oke. gitu. Terus sedangkan ketemu papaku tuh yang blak-blakan gitu. Iya, iya, iya. Jadi agak culture shock. Nah, itu kayak gitu. Jadi bukan marah, cuman emang agak keras aja. Dan yang susahnya itu dialeknya Saturi, bener. Jadi kadang di Saturi ini sama mungkin kayak kita bahasa Sunda, bahasa Jawa, bahasa Batak gitu ya. Ada banyak kata tuh yang beda gitu, beda artinya dan nggak ketahuan awalnya tuh kalau kita belajar bahasa Korea kayak gini, nggak ada. Jadi kita nggak tahu itu apa. Jadi dulu kesusahan aku adalah karena aku kan universitasnya di Busan. Kadang dosen-dosen aku ngajarnya tuh pakai Saturi, pakai dialek. Jadi itu lumayan susah banget untuk ngikutin pelajarannya sampai kayak 2 semester pertama, jadi selama 1 tahun itu tuh aku lumayan kayak nangis-nangis gitu, kayak ini ngomong apa sih, akhirnya tuh pokoknya harus aku rekam jadinya. Jadi aku nyalain recording biar nanti selesai kelas aku bisa dengerin lagi gitu, bisa apa sih dia ngomong apa, soalnya udah cepet cepet banget loh yang ngomongnya tuh, cepet orang Busan, terus ada saturinya dialek. Terus banyak kata jadinya yang nggak ngerti karena banyak yang bahasa-bahasa nggak ngerti, sama lah ya kayak kalau kita bisa bahasa Indonesia, nggak belum tentu kan bisa bahasa Jawa atau Sunda. Mungkin ke Jawa atau Sunda kadang ada yang mirip-mirip ya. Tapi kalau kayak Batak atau bahasa-bahasa yang lain itu kan banyak yang jauh banget artinya. Nah, jadi kayak gitu. Dan ya itu tadi, jadinya cewek-cewek Seoul tuh banyak yang suka cowok-cowok opa-opa Busan karena dibilangnya sang namja. Sang namja tuh cowok kuat, cowok beneran gitu. Cowok Sedangkan banget. cowok Cowok banget. banget ya. Oh banget. Nah, sedangkan cewek-cewek Busan, karena udah biasa ngeliat cowok-cowok Busan, sukanya tuh opa-opa Seoul yang ngomongnya tuh lembut gitu. Terus ngomongnya pelan gitu. Kayak potongannya juga lebih cowok ya kalau Busan ya. Iya Cowoknya. sih, lebih kayak Heeh, gimana ya? Dia tuh emang, lebih kotak gitu loh. Wajahnya aja lebih kayak iya lebih kotak. betul-betul lebih kuat gitu ya. Mungkin Mm, karena emang orang pantai, nggak ngerti juga mm, sejarahnya seperti apa. Tapi Busan kan soalnya pantai ya, pantai, Ya. gunung gitu. Jadi ngomongnya tuh lebih keras. Terus tipe-tipe cowoknya tuh yang kalau di Jepang tuh apa ya? Kalau yang suka baca komik mungkin tsundere, tsundere. Oh, Nah, sendere iya, ya. jadi dia tipe-tipe yang kalau perhatian tuh nggak nunjukin di depan gitu, tapi di belakang. Di depan tuh bilangnya kayak apaan sih gitu, tatanya di belakang tuh perhatian. Sedangkan Ah, kalau iya. Seoul, cowok-cowok Seoul tuh bener-bener langsung nunjukin, terus yang sweet gitu, yang kayak di drama-drama, nah itu kebanyakan orang Drakor. Seoul. Gitu. Jadi waktu naik taksi di Seoul, banyak Hmm. juga yang kayak bawa Metro Mini gitu, kayak bawa bus, kayak bawa angkot kalau di Bogor. Di Bogor kayak bawa angkot. Tapi kalau di Busan itu aku hampir semuanya kayak gitu gitu. Jadi bawanya ugal-ugalan banget. Terus sama biasanya ajusi-ajusi supir taksi ini demen banget hobi ngejodohin.
Jadi pasti biasanya kalau aku masuk gitu atau sama teman-teman pasti ditanya, oh dari mana gitu. Pasti bukan orang Korea, oke. Jadi berawal dari situ, dari mana, ngapain di sini. Diakhiri dengan, kamu mau nggak sama anak saya umur begini loh. Terus dikasih lihat fotonya, terus kayak, enggak gitu. Awalnya kayak, oh kenapa enggak? Nggak enak kan ngomongnya kayak, Iya. nah, terus males juga ngejelasin gitu kan panjang lebar. Jadi aku, saya udah udah tunangan, aku bilang aja gitu. Ket, biar selesai, ket gitu. Asik, Kak Rais asik nih. Siapa tahu ditawarin. Betul, barangkali nanti Kak Rais dijodohin gitu ya sama anaknya supir Iya. taksi, boleh banget. Jadi itu Ternyata Kak Raisa udah tunangan. sefruit sebuah tips aja kalau naik taksi jangan terlalu kaget karena emang seperti itu. Tapi alhamdulillah sih aman-aman aja ya. Alhamdulillah aku belum pernah, jangan sampai sih amit-amit. Tapi emang dia agak ugal-ugalan. Terus sering dijodohin, terus pasti ditanya kayak, oh orang mana? Terus kadang bahkan ada yang, oh saya tahu, saya pernah di Jakarta, pernah aku nemu beberapa kali, bahkan dia bisa bahasa Indonesia. Jadi kadang hati-hati juga. Itu aku sama teman-teman aku enak banget kalau di Korea tuh ngomongin orang pakai bahasa Indonesia karena kan nggak ada yang ngerti gitu kan. Nah, terus ada salah satu Ternyata dia kakak kelas paham. aku, betul, tapi hati-hati. Ternyata kadang ada yang pernah hidup di Indonesia jadi paham. Jadi dulu kakak kelas aku, cowok-cowok, mereka pulang malam berdua. Mereka ini naik taksi. Jadi habis Arbeite, habis part time, mereka pulang malam-malam naik taksi, terus masuk ke taksinya, aduh bau asem katanya gitu. Aduh bau banget taksinya, mungkin karena bapaknya biasanya supir taksi kan kadang suka tidur di mobilnya kan, sambil Iya, nunggu penumpang. Jadi mungkin makanya agak bau badan gitu. Nah, habis itu awalnya ya udah diem aja, terus lama-lama tuh kakak kelas aku ini yang cowok ngomong, duh bau banget gitu. Duh bau banget. Duh males mau muntah gitu, bau banget. Pokoknya ngomongin pakai bahasa Indonesia dengan anggapan bapaknya nggak ngerti kan. Terus tiba-tiba habis itu beberapa menit kemudian bapaknya ngajak ngobrol. Halo, apa kabar? Kalian dari Indonesia ya? Totalnya dia bisa bahasa Indonesia. Langsung di situ kayak, Mampus. denger gak ya? Dibilang bau gitu. Semoga nggak ngerti gitu. Hati-hati juga karena takutnya ada yang bisa bahasa Indonesia. Kadang soalnya enaknya gitu sih. Jadi langsung bisa julid di depan muka gitu. Karena mereka nggak ngerti bahasa Indonesia kan. Jadi enak ngomongin sama temennya, gila tuh cewek gini banget sih gitu. Tapi Tapi ternyata nggak supir taksi di Korea aja sih. Di sini juga suka ngejodohin. iya bener Suka gitu modus ya. malah. Oh iya, aku Ya juga namanya juga usaha Kak Reno. benar. Aku lagi ngebayangin taksi di Busan tuh kayak tuk-tuk meren ya. Kayak Itu Kejam. bajainya Thailand ya? tuk-tuk. Iya. Itu nggak ada yang bener nyetirnya ya Oh Allah. itu Mana taksi kan mending ya kita nggak akan kelempar keluar. Sementara tuk-tuk itu kan nggak ada kaca, bajai. nggak ada pintu. Jadi dia begitu begini-begini itu kita nggak pegangan tuh udah pasti kelempar ke jalan. Betul. Gila Oh, banget lah itu. dan katanya Iya. tuk-tuk juga suka ngecas yang tinggi gitu ya, suka ada yang Iya, kita harus tahu dari sini ke sini itu berapa. Kalau nggak nawar, gitu. mendingan naik Grab lah. Cuman tuk-tuk enak bisa masuk jalan-jalan tikus. Kalau naik tuk-tuk ya. Ingin sedikit adrenalin naiklah tuk-tuk. Naik wahana. Jujur aku pingin sih ke Thailand, aku sudah berencana ingin. Terus Sam, seru banget. Seru ya, banyak yang murah-murah juga ya. Iya. Tapi lebih ke ya seru culture-nya aja lah. Iya Panasnya sih. tuh nggak kayak Jakarta, nggak kayak Surabaya. Panas iya, tapi apa ya polusinya tuh dikit gitu. Oh, jadi Walaupun lebih cerah sama-sama udaranya kayak ya. Jakarta kan, kota-kota gede Betul. juga, tapi nggak yang sesek gitu kalau di pinggir jalan. Panasnya tuh enak. Betul. Dan kata mama aku juga orang Thailand gitu ya, maksudnya di Bangkok, di kota metropolitan yang mirip kayak Jakarta gitu, terus banyak anak muda penuh, tapi nggak terlalu sesak, cuman mereka nih tetap lumayan religius ya katanya, jadi hampir di setiap kalau ada itu mereka sembahyang gitu, kayak hormat dulu. Padahal kayak anak muda gitu, terus hidup di tengah kota, tapi masih lumayan religius, jadi kerennya gitu sih ya. Iya, cuman hati-hati sih kalau naksir cowok atau cewek harus dipastikan dulu dia apa Wah, Ya, iya. cewek apa jenis cowok gitu ya. kelaminnya. Karena Bener. mereka punya 23 jenis, Wah, bukan jenis nambah. kelamin ya, 23 gender.
Terakhir 23. kali aku baca 18 atau 19, sekarang nambah Aku lagi. baca di artikel tuh ada 20 something gitulah. Wow. Cewek kayak cowok yang ke cewek-cewekan, cowok Oh kayak my cewek God. itu sampai aku bingung ini KTP-nya Oh gimana ya, tuh. iya, 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 ada. Jadi melebihi Biden ada ya. cewek kayak cowok, tapi masih suka cowok. Ada yang kayak gitu. Ya. Nah, gitu. Hmm. Dan Heeh. itu mereka Jadi kategorikan dibedain lagi. sebagai gender Ya, gitu ya. ya, iya. Ada banyak banget. My God, lucu. Keren. Keren. Interesting sih memang ya, belajar budaya-budaya itu Iya. menarik. Oke, nah kita coba lanjut. Kita coba lanjut. Di sini ada Jihachol. Tadi ya, kereta bawah tanah. Atau subway atau MRT. Jihachol. Jihanya itu sendiri basement atau bawah tanah. Terus selanjutnya ada otobai. Otobai ini motor. Lalu ada jadongcha, mobil, atau benar tadi juga bisa dibilang sebagai cha. Jadi boleh jadongcha, boleh cha aja, sama-sama mobil. Lalu selanjutnya ada B kapal. Lalu ada bihengki pesawat. Terus ada chajonko ini sepeda. Lalu ada macha, dokar. Makanya ada bahasa Koreanya ya macha karena iya zaman dulu kan orang transportasinya kayak gini ya. Terus ada bajai. Terus ada becak. Nah, tadi kita belajar kata tanya juga ya. Kata tanya, tadi nggak ada di presentasi ya. Jadi ada imun busa atau artinya kata tanya. Yang pertama ada otoke. Nah, ini udah sering kita bahas dan sering kedengeran juga ya, sering dibahas. Otoke, bagaimana? Otoke. Terus olmana itu berapa? Cuman bukan harga ya. Jadi kayak berapa, seberapa lamakah juga bisa. Terus onje ini kapan? Onje kapan? Terus mengapa? Weo. Ini juga sering denger ya. Terus selanjutnya ada kyotong, kwalyon, ohi, mit, pyohyon. Kosakata yang berkaitan dengan lalu lintas. Ada bose, chongjang. Ini juga kayaknya sempat muncul di sesi 1 ya, kayaknya udah agak lama. Bose, chongjang atau jonggojang. Ini sama aja ya. Bose, jongjang atau jonggojang itu sama-sama halte bus. Lalu ada bose terminal. Bose terminal ini terminal bus. Terus Jihacholyok, stasiun kereta bawah tanah. Jihacholyok. Selain itu ada Gichayok. Gichayok ini stasiun kereta. Terus ada Gonghang. Gonghang ini bandara atau airport. Terus ada Juchajang, tempat parkir. Terus ada Shinhodeng. Shinhodeng ini lampu lalu lintas. Terus ada Hengdanbodo. Hengdanbodo ini zebra cross, penyeberangan ya. Terus Yukyo. Yukyo, jembatan penyeberangan. Terus ada Jihato, jalan bawah tanah. Lalu ada Gosok Toro ini jalan tol. Terus Doro itu jalan, sama kayak tadi Gil ya. Gil atau Doro juga sama-sama jalan. Terus Tada ini naik untuk naik kendaraan. Terus Nerida turun. Terus ada Shigani Kollida ini memakan waktu. Shigani Kollyoyo. Lalu ada Karatata ini transportasi ya, bukan transfer uang. Terus Kiri Makyoyo, jalanannya macet. Makita itu kayak mampet. Jadi kita mau bilang hidung mampet juga bisa pakai Makita. Koka Makyoyo, hidungnya mampet. Itu juga bisa. Mampet karena ingus, bisa pakai Makita juga. Jadi Giri Makita, jalanannya macet gitu. Oke, nah selanjutnya tadi kita belajar tata bahasa eso sama kaji. Ini mirip pemakaiannya kayak buto sama kaji, tapi kalau buto itu dari bukan hanya tempat ya, bisa waktu dan lain-lain. Kalau eso ini hanya titik awal, jadi tempat gitu ya, titik awal dan titik akhir dari sebuah tindakan atau keadaan. Contohnya di sini ada jibeso, hakyo kaji, otoke kayo, dari rumah ke sekolah
bagaimana perginya? 한국에서 인도네시아까지 시간이 얼마나 걸려요? Ini kurang tanda tanya ya. 한국에서 인도네시아까지 시간이 얼마나 걸려요? Dari Korea sampai Indonesia butuh waktu berapa lama? Memakan waktu berapa lama? Itu. Dan selanjutnya ada euro. Euro ini sama ya, ada yang euro, ada yang ro doang. Kalau misalkan akhirannya konsonan berarti euro. Terus kalau yang akhirannya vokal dan konsonan real itu pakainya ro. Jadi kalau konsonannya konsonan real tetap ro aja, nggak usah pakai euro. Ini digunakan untuk menyatakan alat atau cara. Jadi bukan ro-nya sama, tapi beda. Kalau yang waktu itu dia untuk dari gitu ya. Ro-nya tuh sorry, ke. Nah, kalau ini itu menyatakan alat atau cara, menggunakan gitu. Di sini contohnya 학교까지 기차로 가요. Sampai sekolah naik menggunakan pergi dengan kereta. Pergi dengan kereta sampai sekolah. Terus selanjutnya Indonesia에서 한국까지 비행기로 얼마나 걸려요? Dari Indonesia sampai Korea dengan pesawat memakan waktu berapa lama gitu. Indonesia에서 한국까지 비행기로 얼마나 걸려요? Atau bisa setelah 비행기로 ditambahkan 시간이 얼마나 걸려요 itu juga boleh. Nah, di sini ada grammar tips. Jadi biasanya myongsa itu noun, kata benda. Biasanya kata benda plus ero yang menyatakan kendaraan yang digunakan diikuti dengan kata kerja kata atau ota. Makanya di sini contohnya tadi 학교까지 기차로 가요 belakangnya. Jadi untuk noun yang menyatakan kendaraan yang digunakan biasanya diikuti dengan kata atau oda akhirannya. Nah, kalau kata kerja yang digunakan adalah tada, maka menggunakan myongsa atau noun, kata benda, plus rel, tata. Jadi bisa kayak tadi, gicharo, kayo. Tapi kalau kita mau diakhiri dengan tada, menaiki, jadinya gicharo, tayo. Gitu. Jadi bisa ada dua ya untuk mau bilang menaiki atau menggunakan gitu. Bisa yang tadi, noun plus ero, diikuti belakangnya dengan kata atau ota, atau kalau mau diakhiri dengan tada, menaiki, itu jadinya noun, kata benda, plus rel, tata. Sini bosero kata, bosero kayo, atau bisa bosero tayo. Gitu. Nah, di sini coba kakak-kakak masing-masing bikin satu-satu aja deh. Kita coba bikin masing-masing satu kalimat, satu menggunakan grammar eso kaji, satu menggunakan grammar ero. Silakan.
Oke, kita coba bahas ya, masing-masing satu kalimat. Mungkin boleh dimulai dari paling bawah dulu, paling atas deh. Kak Rais, boleh silakan. Dari yang ESO terus Kaji dulu. Eh, Jibeso yogi kaji sigani olmana golyoyo. Jibeso Yogi Kaji. Bener ya? Ya, Yogi Kaji. yogi kaji sigani Shigani Olmana Kolyoyo. Boleh, bagus. Kolyoyo. 집에서 여기까지 시간이 얼마나 걸려요? Dari rumah sampai sini memakan waktu berapa lama? Gitu. Oke, good. Terus yang Euro, yang baru 한국에서 Indonesia kaji beru olmana golyoyo. 한국에서 인도네시아, sorry, kaji, 배로, naik kapal. Olmana kolyoyo, gitu ya. Oke, dari Korea sampai Indonesia dengan kapal makan waktu berapa lama? Olmana kolyoyo. Oke, good. Charesmita. Thank you, Kak Rais. Saya Kamsahamnida. mau nanya Ah, boleh, kalian semua. boleh. Itu kalau di 한국에서 terus ada nennya itu boleh apa enggak? 한국에서 biasanya sih kalau Enggak nen bisa. boleh aja, cuman biasanya bawa belakangnya setelah nen itu lebih ke menjelaskan. Jadi kalau partikel enen itu belakangnya ada penjelasannya gitu. Jadi kalau misalkan mau menanyakan ini jarang sih. Jadi biasanya langsung aja ESO terus sampai mana. Soalnya kan ini konteksnya ESO terus kaji. Jadi itu Oh, jangan ada partikel enen sih. Karena langsung gitu kan satu kesatuan. ESO kaji, ESO kaji. Kecuali kalau ESO-nya doang, kadang ada orang Korea yang pakai enen, tapi belakangnya itu biasanya penjelasan atau deskripsi gitu. Oke. terima kasih. Iya, sama-sama Kak. Oke, selanjutnya kita coba Kak Astri. Boleh dari yang ESO kaji dulu. coba. Bandung에서 발리까지 비행기는 2시예요. Bandung에서 발리까지. 비행기는 2시예요. Oh, maksudnya pesawat dari Bandung Dari Bandung ke ke Bali Bali. naik pesawat 2 jam lamanya. Oh, memakan waktu 2 jam. Sama Oke. makan waktu 2 jam. Berarti boleh Bandung에서 발리까지 비행기로 비행기 nah 비행기로 2시간 걸려요. Pakainya koyoyo. Betul, 시간 걸리다. Jadi dari Bandung ke Bali dengan pesawat memakan waktu 2 jam. Itu 2시간 걸려요. bandung에서 발리까지 비행기로 2시간 걸려요. Oke, good. 잘했습니다. Nah, kedua yang Euro. 엄마가 집에서 시장까지 버스로 가요. 엄마가 집에서 시장까지 버스로 가요. 시장까지 버스로 가요. boleh. 잘했습니다. terima kasih. 버스로 가요. Oke. Good. Nah, yang terakhir boleh tolong Kak Reno. Yang esokaji. bentar. 집에서 우체국까지 가려서 갈 수 있어요. Oke. 집에서 우체국까지 걸어서 갈 수 있어요. Boleh, boleh. Jadi dari
dari rumah ke Rumah. kantor pos Mm-mm. bisa dengan jalan kaki gitu ya. Iya, beda satu rumah soalnya. Oh, dekat Dekat. lumayan Iya, ke dulu. kantor pos. Koroso Iya. kalsu isoyo. Oke, good. Charismita. Yang ro? Yang roh itu, Sam kalau misalnya bukan transportasi boleh nggak, Sam? Contohnya, Misalnya misalkan, handphone kamera ro oh sigano bisa, jiggosoyo. bisa. Jadi bukan harus transportasi, tapi Ya, alat-alat yang digunakan ya. ya, Kayak ya. tadi kamera handphone, atau Mhm, misalkan kita memasak menggunakan microwave gitu, atau air mhm. fryer, itu juga bisa pakai ro. Boleh, Oke. boleh. Bagus. Jadi nggak hanya transportasi, bisa juga alat-alat yang lain gitu ya. Jadi gimana nih Kak kalimatnya? Ya, ya itu tadi handphone kamera Hah? ro sajano jiggosoyo. Oke. Handphone, kamera ro, 사진을 찍었어요 gitu ya. Ya, iya. 사진을 찍었어요. Jadi saya mengambil foto, memotret Mhm, menggunakan kamera handphone. mhm. Oke, bagus, good. Charesmita. Oke, Sam, terima mau kasih. tanya satu lagi, kalau yang ini Boleh. boleh nggak, Sam? Misalnya kayak elevatoro ucenge ucenge Haji. Aha. ola gasoyo, boleh nggak, Sam? Boleh. Oh Jadi gitu. kita naik ke lantai 5 menggunakan Hmm, elevator atau lift. Boleh. ya. Elevatoro, oceng, eh, oceng kaji atau Oh, oceng ocangkaji. boleh Oceng. sampai atau boleh ke juga boleh. Oh, Ocengnya ola kasoyo, gasoyo, ola gasoyo. gata itu naik. Boleh. Boleh juga seperti itu. Oke, Charis, terima kasih. Sam. Thank you. Nah, kita coba lanjut ke latihan selanjutnya. Di sini ada ayo berlatih. Nah, di sini ada gambar bus, terus ada tulisannya Jeep, panah, Hakyo. Dari Jeep ke Hakyo. Nah, kita buat percakapan jadinya Jeep에서 학교까지 어떻게 가요? Dari rumah ke sekolah, bagaimana perginya? Jadi sesuai dengan di soalnya ya. Terus ada gambar bus, jadinya 보스로 가요. Gitu. Jadi pertanyaannya menggunakan dia dari mana ke mana, sesuai dengan di soalnya, panahnya dari mana ke mana. Bikin kalimat 집에서 학교까지 어떻게 가요? Plus dijawabnya menggunakan gambarnya. Dia pakai apa? Rokayo. Pakai grammar itu ya. Jadi pakai grammar esokaji 어떻게 가요? Sama pakai grammar rokayo. Silakan.
Oke, kita coba bahas ya. Dari sekarang kita balik. Coba dari Kareno, nomor 1. Oke. Nomor 1, Hakyueso, Sikdang Kaji. Sorry, dari A dulu ya. Dari Bentar. 1 benar, Hakkyo Ah, Eso. Sikdang Iya, Kaji, Otoke Kayo, eh Goroyo. Koroyo boleh atau Koroso Kayo. Itu juga boleh ya. Oke. Kalau mau pakai Kayo belakangnya, biar sama formatnya, jadi pakai Koros. Koroso Kayo. Kayo. Yo. Oke. Oke, thank you Kak Charismita. Kasih saya. Thank you. 학교에서 식당까지 어떻게 가요? Dari sekolah ke restoran bagaimana perginya? 걸어서 가요. Jalan kaki. Oke, nomor 2 boleh tolong Kak Astri? 여기에서 병원까지 어떻게 가요? 택시로 가요. Betul sekali, Tekshiro Kayo. Thank you, Charesmita. Oh ya, biasanya kalau untuk yogi, itu biasanya yogi plus eso jadinya yogiso aja. Nggak usah yogi eso. Jadi biasanya yogiso gitu. Jadi lebih disingkat yogiso. Nggak usah pakai e-nya. Yogiso, 병원 kaji, 어떻게 가요? Dari sini ke rumah sakit, bagaimana perginya? Tekshiro kayo. Pergi dengan taksi. Gitu. Oke, thank you. Nah, nomor 3 yang terakhir, Kak Rais. Eh, 집에서 공항까지 어떻게 가요? 지하철로 가요. Betul sekali. Thank you, Charesmita. 집에서 공항까지 어떻게 가요? Dari rumah ke bandara, bagaimana perginya? 지하철로 가요. Naik kereta bawah tanah atau subway atau MRT gitu ya kalau di sini. Jadi karena jihachol akhirannya konsonan real, makanya dia pakai lo, bukan ero. Dia perlakuannya spesial, jadi kayak dianggapnya vokal gitu. Jihacholo kayo. Oke, Charismita. Nah, selanjutnya untuk yang di bawah, di sini ada 1, 2, 3 sama pertanyaannya. Contohnya adalah, jadi kita ngelihat gambar yang di tengah-tengah ini nih, ada panah-panah. Di sini Jeep, Hakyo, Gongwon, Baekhwajeom, Yonghwagon, Jeep lagi. Nah, di sini ada panah di bawahnya 15 menit, 10 menit, 25 menit, 20 menit, 1 jam. Jadi kita bikin pertanyaan di sini contohnya dari Jeep ke Hakyo nih ya, contohnya yang pertama, yang 15 menit. Itu dibikin jadi Jeep에서 학교까지 시간이 얼마나 걸려요? Jadi kali ini kita nanya waktunya ya. Dari rumah ke sekolah memakan waktu berapa lama? Terus di sini karena di gambarnya 15 menit, jadi dijawabnya 15분 걸려요. 15분 15 menit, 쯤 sekitar. Jadi memakan waktu sekitar 15 menit. Gitu. Nah, ini diikutin aja. Nomor 1 berarti yang dari Hakyo ke Gongwon. Nomor 2 dari Gongwon ke Baekhwajeom. Nomor 3 dari Baekhwajeom ke Yonghwagon. Nomor 4 dari Yonghwagon ke Jeep. Gitu. Silakan. Oh, sama sekalian di bawahnya juga ya. Yang bagian bawahnya itu dia ada contohnya Jeep garis miring Bose. Nah, kita bikin satu kalimat utuh jadinya Jeep kaji Bosero kayo. Bosero 갑니다. Ini pakai biopnida ya. Pakai semita. Nah, di bawahnya itu dibikin ikutin contohnya aja. Silakan.
Oke, kita coba bahas ya dari yang ini, yang tengah dulu, yang atas. Yang nomor 1 dari Hakyo ke Gongwon, boleh tolong Kak Astri? 학교에서 공원까지 시간이 얼마나 걸려요? 10분쯤 걸려요. Olioyo, betul. Sudah betul, 잘했습니다. Jadi, Ya. 학교에서 공원까지 시간이 얼마나 걸려요? 10분쯤 걸려요. Dari sekolah ke taman memakan waktu berapa lama? Sekitar 10 menit. Memakan waktu sekitar 10 menit. Oke, nomor 2 boleh tolong Kak Reno. 공원에서 백화점까지 시간이 얼마나 걸려요? 25분쯤 걸려요. Betul sekali. 공원에서 백화점까지 시간이 얼마나 걸려요? 25분쯤 걸려요. Jadi dari taman ke mall memakan waktu berapa lama? Memakan waktu sekitar 25 menit. Oke, 잘했습니다. Thank you, Kak. Oke, selanjutnya yang nomor 3, Kak Rais. 백화점에서 영화관까지 시간이 얼마나 걸려요? 20분쯤 걸려요. Betul sekali. 잘했습니다. betul. 백화점에서 영화관까지 시간이 얼마나 걸려요? Dari mall ke bioskop memakan waktu berapa lama? 20분쯤 걸려요. Memakan waktu sekitar 20 menit. Oke, yang terakhir nomor 4, boleh tolong Kak Astri lagi. 영화관에서 집까지 시간이 얼마나 걸려요? 1시간 걸려요. Pakai yang han ya. Kalau shigan waktu, jam, pakainya yang hana set. Jadi Oh, pakainya yang 1시. han shigan. 쯤 걸려요. Gitu. Oke, 잘했습니다. Jadi 영화관에서 집까지 시간이 얼마나 걸려요? Dari bioskop ke rumah memakan waktu berapa lama? 1시간쯤 걸려요. Memakan waktu sekitar 1 jam. Jadi kalau jam jangan lupa pakai yang hana tulset, yang angka Korea asli. Jadi Jadi 1시간. kalau 1 jam, misalnya 1 jam 20 menit, berarti Berarti 1시간 Shigan. 20분. Oh bener, di combine. Oh ya 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 ya. Betul. Jadi Suka kalau lupa kalau jam jamnya, sama menit beda beda. iya. Jadi kalau jam pakainya yang angka asli Korea, yang hana tulset, sedangkan kalau menitnya pakai yang sino Korea, yang il'i samsa gitu. Nah, terus selanjutnya tadi Kak Astri ya, nomor 1 yang bawah, boleh tolong Kak Reno? Nomor 1-nya 회사까지 지하철로 갑니다. Betul sekali. 회사까지 지하철로 갑니다. Oke, thank you Kak. Jadi sampai kantor pergi dengan subway, pergi dengan kereta bawah tanah. Oke. Nah, selanjutnya nomor 2, Kak Rais. 한국까지 비행기로 갑니다. Betul sekali, 잘했습니다. 한국까지 비행기로 갑니다. Sampai Korea pergi dengan pesawat. Oke, yang terakhir nomor 3, boleh tolong Kak Astri? 할머니 댁까지 걸어가러 갑니다. Jadi ini kota jalan. Nah, jadi pakai koroso 갑니다. Pakai yang tadi ya, kalau jalan kaki pakainya koroso Oh, 갑니다. oh ini tuh jalan kaki Goroso. Oke, oke. Betul. Jadi nggak pakai yang ro ini karena kota itu spesial ya. Jadi kalau mau di aoyo jadinya koro. Digetnya berubah jadi real.
Udah gitu kalau dengan jalan kaki koroso kayo, koroso kamnita gitu. Jadi ini harmoni dek. Dek itu sopannya honorific, bentuk hormatnya rumah, bentuk hormatnya jeep. Jeep itu dek bentuk hormatnya. Jadi harmoni dek kaji koroso kamnita. Nah, jadi gini. Harmoni dekkaji koroso kamnita. Sampai rumah nenek pergi dengan jalan kaki gitu. Charesmita. Oke, thank you, Kak. Oke. Nah, selanjutnya untuk yang ini karena udah jam 8:30, jadi kita sampai di sini dulu, sampai halaman 28. Untuk halaman 29 nanti kita lanjut latihannya hari Selasa ya. Jadi hari Selasa tanggal 24, minggu depan, kita coba lanjut di sini dulu. Jadi kita bahas bab 5 dulu, lanjut latihan yang ini, terus baru kita bahas bab 6. Baru habis itu mungkin kita kuis, diakhiri dengan kuis hari Selasa depan. Gitu, mungkin ada yang ingin ditanyakan? Kuisnya sampai bab 5 kan ya, Sam? Kuisnya sampai bab 5 aja, sampai yang Oh, hari oke. ini. Gitu. Oke, baik-baik. Karena 45 ya berarti ya? bab 5, karena kan kalau bab 6 baru akan dibahas nanti hari Selasa, jadi nggak masuk ke kuis, tapi masuknya ke final test. Gitu. Oke. Berarti kuisnya 45 atau 5 aja, Sam? Kuisnya, maksudnya? Harusnya kan tadi kuisnya hari ini yang Sampai bab 4. Tapi kalau kuisnya yang karena kita hari Selasa minggu depan, jadinya kuisnya sampai bab 5. Jadi dari bab 1 sampai bab 5. Untuk kuis. Oke. Gitu. Dikira satu bab aja. Enggak. Dari bab 1 sampai bab 5. Oke, Jadi baiklah. sekalian nyicil ngafalin untuk final test gitu. Oke. Berarti final testnya cuman bab 6 atau bab 1 sampai Bab 6. Ini pertanyaan. Final testnya dari bab 1 sampai bab 6 ya. Jadi full satu sesi seperti biasa gitu. Jadi dari awal bab sampai akhir bab, satu sesi full. Bab 1 sampai bab 6. Tapi kalau kuisnya minggu depan dari bab 1 sampai bab 5 gitu. Hanya untuk checkpoint aja sih, checkpoint biar kakak juga review, terus coba hafalin, biar nanti pas final test jadinya ngafalinnya sisa ngafalin bab 6 gitu. Saya mah PR-nya tetap typo. Iya, sayang banget karena suka ada typo gitu. Iya. Sayang sekali, gak apa-apa. Gak apa, lain kali coba lebih teliti. Padahal bener, tapi sayangnya ada typo. Gak apa-apa. Iya. Oke, kalau nggak ada pertanyaan lagi, kita biasa ya foto bersama. Sebelum kita tutup, aku pakai apa ya? Filternya nggak ada yang baru ya? Iya ya, filternya gini. Belum Ya. ada. Apa harus download? Iya. Wow, ini bunganya gede banget. Oh, wow. Wow. Ini apa sih sebenarnya? Nyelam. Ini nyelam. Iya, kayak robot ya. Odometernya. Nyelam apa bukan ya? Kayak VR ya? robot. VR atau VR, iya bener-bener. VR ya? Iya, iya. Oh, Ini oke. gede banget gak ya? Iya, lucu, cantik, Sam. Udah bunga-bunga. Iya. Oke. Coba kita foto ya. 1, 2, 3. Aku gini deh. Oke, coba sekali lagi ya. Kayaknya ada yang agak goyang. Sebentar. Nah, kita coba sekali lagi. 1, 2, 3. Oke. Nah, sudah. Oke, terima kasih hari ini untuk semuanya. Kasri. Kamsahamnida. Kasri. Deba. Terima kasih, Kamsahamnida. Terima kasih, Sam. Sampai ketemu hari Selasa. Kamsahamnida. Thank Yo, you. oke.